Shalom, selamat malam para sahabat yang mengajar dan juga tentunya Jemaat Gia Condrokusumo. Hari ini kita kembali melakukan pendalaman Alkitab online tentunya. Dan PA kali ini menarik karena ada dua tema besar yang kita akan kupas, yaitu dengan siapa Kain menikah. Dan yang kedua yang gak kalah seru tentunya, bicara tentang boleh nggak sih orang Kristen makan babi, makan binatang-binatang yang haram gitu ya? Kalau boleh, apa landasan Alkitabnya? Kalau nggak boleh, apa landasan Alkitabnya? Dan hari ini saya ditemani dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Penatua Dani dari Bandung. Selamat malam, Pak Dani. Selamat malam, Pak. Shalom. Shalom, shalom. Sebelum kita mulai percakapan dengan Pak Dani, kita akan buka dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini ketika kami syuting acara ini. Engkau bekerja sehingga kami bisa dipertemukan dan kami bisa belajar banyak hal pada malam hari ini. Engkau yang urapi Pak Dani dan juga tentu hamba-Mu sehingga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi para sahabat yang mengajar dan juga jemaat di Gia Condrokusumo. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai pendalaman Alkitab ini. Amin. Amin. Iya, haleluya, haleluya ya. Jadi sekali lagi tadi sudah dikasih clickbait ya, bahwa hari ini kita akan membahas dua tema yang oke banget, yang cukup menarik. Yang pertama tentu kita akan bahas Kain. Memang dikatakan di Kejadian pasal 4 ya Pak Dani ya. Ya, betul. Bahwa Kain ini membunuh Habil dan kemudian dia sama Tuhan dikatakan dia jadi perantauan, dibuang dari komunitasnya. Dan yang jadi pertanyaan, tiba-tiba si Kain ini nikah gitu ya. Nah pertanyaannya, nikah sama siapa nih? Bukankah Adam dan Hawa cuman punya anak Kain Habil? Terus Kain membunuh Habil, udah dong, habis dong. Ya, kenapa tiba-tiba dikatakan Kain ini menikah, bahkan punya anak ya, ditulis di dalam kitab Kejadian ya. Karena itu Pak Dani di sini dia akan mencoba menjelaskan dengan siapa Kain menikah. Wah, terima kasih, ini ada kopi yang datang untuk kita di sini. Thank you. Ini Pak Pendeta yang melayani kita, Pak Pendeta Henry ya. Pak Pendeta loh yang nyiapin kopi nih Pak Pendeta, luar biasa ya. Oke, jadi kembali ke tema kita ya. Jadi sebetulnya gimana nih Pak Dani penjelasan tentang siapa istri Kain? Silakan. Nah, memang ini menarik sekali ya. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa Kain itu menikah dengan anak Adam yang lainnya. Anak Adam yang lain, ya. Padahal Kain itu sudah meninggalkan Adam dan merantau sendiri ya. Meninggalkan Adam dan Hawa, papa mamanya. Nah, di perjalanan dia menikah dengan wanita lain. Dan wanita itu bukan anak Adam ya. Bukan anak Adam, oke. Jadi kalau menurut saya, setelah saya baca di Kejadian 4 ini, di luar Adam dan Hawa itu sudah ada orang. Di luar Adam dan Hawa sudah ada banyak manusia lain. Berarti Adam dan Hawa bukan manusia pertama. Ya, bukan manusia pertama. Tapi kalau menurut Tuhan di Alkitab, Adam itu sebagai manusia pertama di Alkitab. Oke. Jadi manusia yang lainnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan, oke. Nah, cuman di sini setelah Kain pergi meninggalkan, nah di situ baru ketahuan bahwa di luar Adam dan Hawa ada manusia lain, karena Kain menikah dengan wanita di luar. Dan dia menikah dengan orang luar, dia mempunyai anak, punya anak Henok, dan punya anak yang lainnya juga, sampai bisa membuat
kota. Ya, Kotanya dinamakan Henok. Nah, itu kan nggak mungkin dibangun oleh anak-anak Kain dan istrinya ya kan. Ya. Pasti ada orang yang lain yang membantu kan membuat kota. Apakah ini juga yang kemudian menjadi jawaban? Karena di Kejadian 4 ayat yang ke-14 ketika Kain ini diusir oleh Tuhan gitu ya, jadi pengembara di bumi, dikatakan bahwa ayat 14 saya bacakan ya Pak Dani ya. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini juga banyak pertanyaan nih. Kan cuman berempat, satu mati, ya satu diusir. Nah terus kok dikatakan barang siapa yang akan bertemu dengan aku? Lah emang siapa yang mau bertemu dengan Kain gitu ya? Nah berarti kalau menurut penjelasan Pak Dani tadi, ada orang di luar Adam dan Hawa. Ya, betul. Kalau boleh tahu apa dasar Alkitabnya ini? Nah, supaya ini kita belajar. Di ayat selanjutnya, Tuhan memberi tanda pada Kain. Betul. Supaya tidak dibunuh ya. Supaya tidak dibunuh. Jadi siapa yang bertemu dengan Kain tidak akan membunuhnya karena sudah dikasih tanda oleh Tuhan. Nah, setelah itu Kain mempunyai istri, bersetubuh dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota ya. Ini di ayat 17. Ya. Nah, dari Henok kawin lagi dengan dan banyak lagi keturunannya. Sampai keturunan ketujuh kan. Ketujuh. Ceritakannya keturunan Kain itu. Jadi jelas bahwa Kain itu kawin dengan orang di luar yang sudah ada. Tapi untuk bukti Alkitab bahwa ada orang selain Adam, karena memang di Alkitab dikatakan Adam ini manusia pertama. Bagaimana menjelaskan hal itu, maksud saya? Nah, ini memang menarik sekali ya, betul menarik ini. Karena Adam itu disebutkan manusia pertama. Ya. Dan manusia kedua itu Hawa, istrinya. Di sini Adam disebut manusia pertama yang dihembuskan oleh napas Allah. Nah, tapi sesudah Adam dan Hawa berbuat dosa, diusir, akhirnya Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel. Nah, Kainnya akhirnya lari. Ya. Kainnya kan terbukti kawin dengan orang-orang di luar kan. Karena belum tentu juga, karena banyak pendapat mengatakan bahwa ini adalah saudaranya dari satu bapak ibu ya, Adam dan Hawa. Nah, bagaimana menyangkal statement ini gitu? Statement ini disangkali gimana nih? Kain lari, Adam dan Hawa kan belum punya anak lagi. Belum punya anak lagi. Sedangkan Kain sudah kawin duluan. Sesudah Kain kawin dengan orang di luar, Kain kan tidak balik lagi kepada Adam dan Hawa. Bagaimana bisa ketemu dengan keturunan Adam dan Hawa yang lainnya? Sedangkan keturunan Adam dan Hawa itu setelah Kain lari kan, setelah Kain lari, baru Adam dan Hawa mempunyai anak lagi. Keturunan yang kedua Set. Nah, Set itu yang menggantikan Habil yang mati. Habil ya. Kain dan Habil digantikan oleh Set. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang Adam itu adalah bukan manusia pertama, berarti bagaimana dengan konteks penciptaan? Apakah penciptaan ini berarti nggak lengkap begitu? Karena kan di dalam konteks penciptaan itu bahwa jelas sekali manusia pertama ini Adam begitu ya. Nah sedangkan apa yang kita diskusikan sekarang ini menarik karena ini ternyata bukan Adam, gitu ya. Nah, sedangkan di penciptaan ini nggak ditulis gitu ya. Silakan, monggo. Jadi waktu di penciptaan itu kan di Kejadian 1. Nah, yang hari ke-6 menciptakan manusia kan. Nah, itu penciptaan pertama sekali.
penciptaan manusia pertama itu adanya di Kejadian 1 Kejadian ayat 26-27 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Penciptaan pertama. Penciptaan pertama. Dan di sini juga menariknya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kok Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita? Berarti Allahnya ada berapa kita? Nah, itulah yang disebut Allah Tritunggal. Oh, oke. Ya. Makanya Allah pakai kata kita. Memakai kata kita. Karena 3 pribadi, begitu ya? Ya, betul. Nah, itu penciptaan manusia pertama. Nah, ini yang Adam itu adanya di Kejadian 2 pasal 2 ayat 7. Ya. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Jadi maksudnya di Kejadian 2 ayat 7 ini Tuhan menciptakan Adam, membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi sebenarnya itu debu tanah itu kalau menurut saya hanya kiasan saja. Kiasan. Karena sebelum Adam sudah ada penciptaan manusia pertama. Yang ada di Kejadian pasal 1? Ya, ayat 27 itu. Nah, Adam itu yang di Kejadian 2 ayat 7 ini ditulis di sini diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan napas hidup. Nah, inilah manusia pertama di Alkitab. Manusia pertama Allah menciptakan Adam dan menghembuskan napas hidup. Jadi maksudnya Allah menciptakan manusia pertama yang mempunyai firman yang serupa dan segambar dengan Allah. Itu bicara nafas hidup tadi. Iya, nafas sedangkan hidup di Kejadian firman Allah. Iya, Kejadian pertama itu belum ada nafas hidupnya. Nggak ada nafas hidup. Iya. Oke. Jadi makanya di agama Kristen kita ini yang mempunyai firman itulah yang disebut orang Kristen, yang disebut orang yang percaya Yesus. Tetapi yang di luar, yang tidak mempunyai firman Allah, yaitu tidak ada hembusan napas Allah. Ya, hembusan napas Allah itu apa itu? Ya, firman Allah. Makanya semuanya ada di Mazmur pasal 49 ayat 21. Nah, sekarang ini apakah ini kontradiksi dengan 1 Korintus 15 ayat 45 ini? Karena seperti ada tertulis manusia pertama Adam. Iya. Nah, itu bahkan ini kutipan dari ya tadi itu Kejadian 2 ayat 7 ya. Jadi seperti ada tertulis manusia pertama Adam. Lah, bagaimana menjelaskan manusia pertama itu dikatakan di Korintus Adam, sedangkan tadi kita menggali bahwa ternyata di Kejadian pertama pasal 1 itu Allah sudah pernah menciptakan manusia sebelum Adam. Ya, betul ya. Nah, berarti kan sepertinya ini kontradiksi dengan 1 Korintus 15 ayat 45. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ada banyak sekali kata-kata Adam ya. Jadi seperti 1 Timotius 2 ayat 13, karena Adam yang pertama. Selalu begitu ya. 1 Timotius Yudas juga ya, keturunan ke-7 dari Adam. Ya, itu bicara tentang Henok ya. Dan bahkan kalau kita bicara tentang silsilah Tuhan Yesus di Lukas 3 ayat 38 itu kan naik ya urutannya sampai anak Enos, saya baca yang langsung aja. Lukas 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam. Udah selesai.
anak Allah. Betul. Nah, itu penjelasannya seperti apa supaya nggak kontradiksi nih dengan apa yang Pak Ya, Doni sampaikan. memang kalau kita hanya baca saja, banyak yang kontradiksi itu Alkitab itu. Tetapi kalau kita sudah mempelajari dan mengenal maknanya, Alkitab itu tidak ada kesalahan satupun juga. Jadi maksudnya di Kejadian 1 itu, penciptaan pertama kan. Ya, Pertama Allah menciptakan betul. cakrawala. Oh ya, Ya, itu hari pertama. hari pertama. Hari kedua. Di Kejadian pertama ya. terang ya. Terang dan gelap. Hari pertama. Nah, Hari kedua cakrawa ya, hari kedua cakrawa. Kejadian 1 ayat 6. ya betul. Jadi penciptaan pertama itu, makanya kan ilmu pengetahuan kan mengatakan bahwa manusia itu, ditemukan fosil manusia itu yang sudah berumur 2 juta tahun lebih. 2 juta tahun lebih. Manusia. Ya, kalau nggak salah 2.800.000 tahun yang lalu ya. Ya. Nah, 2.800.000 tahun yang lalu itu ditemukan fosil manusia. Padahal kalau kita hitung Adam itu berapa usia? Sekarang ini baru 6.000 tahun lebih. Dari tahun ini itu 6.000 tahun ke belakang. 6.100 lebih ya. Oh. Karena Padahal, Adam itu Adam lahir tahun 4114 sebelum Masehi. 4114 sebelum Masehi. Iya, jadi 4100 bahkan 14. malah lebih tua piramid ya. Piramid Ya. ada yang mengatakan bahwa usianya 5.000 tahun gitu ya, tahun 5.000 sebelum Masehi. 5.000 sebelum Masehi. Ya. Berarti kan lebih tua dari Adam Ya. gitu ya, udah ada piramid gitu ya. Ya, betul. Oke. Jadi itulah mengapa jadi ini sepertinya pasti sudah ada orang lain gitu ya sebelum adanya Adam. Ya. Gitu ya. Sudah ada orang. Nah, cuman karena memang Adam ini dihembuskan oleh nafas Allah, maka dia yang disebut sebagai tanda kutip manusia pertama. anak Allah gitu ya. Ya, di Alkitab. Atau bisa Manusia dibilang pertama di Alkitab. Ya, orang yang dipilih dari sekian banyak manusia begitulah ya. Karena tentu di situ waktu itu banyak manusia begitu kan? Betul. Dan Tuhan milih salah satu dan itu Adam. Ya, betul. Ditempatkan Seperti di itu. Taman Eden dan dikasih roh Allah, firman Allah. Betul. Nafas Allah, firman Allah. Ya. Tapi manusia ini berdosa. Ya, jatuh dalam dosa. Oh, oke. Nah, kalau ini saya bisa jabarkan ke belakang nih, Pak Dani ya. Kan kita juga di dalam kekristenan kita percaya bahwa dosa itu masuk melalui Adam. Betul. Betul ya? Jadi dosa masuk melalui Adam dan menjalar sampai kita semua ini berdosa. Ya, betul. Nah, bolehkah saya minta penjelasan nih ya dari Pak Dani? Gimana kalau memang Adam ini hanya salah satu dari sekian banyak manusia pada zaman itu tahun 4114 ya. Adam ini hanya satu manusia yang Tuhan pilih seperti Tuhan memilih Abraham dari sekian banyak orang ya. Tuhan memilih Maria dari sekian banyak wanita, jadi suka-suka Tuhan gitu ya. Tuhan pilih ini yang namanya si Adam, kemudian Tuhan hembuskan. Berarti kan yang harusnya nih yang tertular dosa itu keturunannya Adam toh. Nah, bagaimana dengan konsep yang lain gimana? Kan yang lain kan berarti keturunannya nggak ada hubungannya sama keturunan Adam nih. Betul. Benar ya? Betul. Nah, pertanyaannya kalau kita kembali ke Ibrani kalau nggak salah itu ya. Dosa Roma ya? Di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ini bicara Adam ya. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, pertanyaannya, kalau Adam itu hanya salah satu, lah terus keturunan yang lain nih, ada Slamet, ada Joko, ada Bambang, keturunannya mereka ini berarti nggak berdosa dong, konteksnya. Gimana? Yang di luar Adam itu. Betul, yang di luar range-nya Adam sampai ke bawah yang gitu ya. Kain menikah dengan Ya, orang di luar itu kan. betul. Nah, gimana tuh? Ya, saya sih sebenarnya kalau bicara sebenarnya ada nggak enaknya juga ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau kita masuk ke rasis, kita potong. Gimana?
Karena gini, Adam itu manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Oke. Di Kejadian pasal 2 ayat 7 itu. Ya. Yang dihembuskan nafas Allah. Nafas Allah. Yang mempunyai firman Allah. Ya. Jadi itulah Adam pertama, manusia pertama, Adam yang dihembuskan nafas Allah yang mempunyai firman Allah. Ya. Nah, di luar itu nggak ada firman. Tuhan nggak anggap sebagai manusia. Maksudnya nggak anggap sebagai. Memang masih manusia. Oh, oke. Tapi nggak anggap tidak seperti Adam yang punya firman. Jadi mereka hanya mempunyai tubuh dan jiwa saja. Oh, jadi seperti kalau Adam ini kan mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Ya. Berarti ya maaf ya, seperti binatang begitu ya? Ya, betul. Ya, seperti binatang. Makanya ada di Mazmur pasal 49 ayat 21. Oh, boleh dibuka ya. Boleh buka, boleh. Mazmur pasal 49 ayat terakhir 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Karena mereka tidak mempunyai firman Allah. Gitu. Oh, oke. Di situ. Nah, apakah ini, karena masih ada waktu, Pak. Apakah ini juga berkaitan dengan konsep orang yang dipilih? Apakah berarti yang dipilih itu bicara orang-orang yang tanda kutip keturunan Adam? Kan kita nggak ngerti nih. Katakanlah 10 suku Israel yang hilang. Ya, saya nggak bilang rasis ya, cuman dari 10 suku yang hilang kita nggak tahu kemana juga. Siapa tahu dari 10 suku itu ada yang jadi suku Indonesia juga. Ya kan? Kita nggak tahu. Mungkin dia masuk ke Indonesia, menikah dengan orang lokal, dan mungkin Pak Dhani adalah salah satu keturunannya. Apakah itu bisa menjelaskan konsep bahwa Tuhan itu memilih? Ada orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan itu adalah ya yang ada garis keturunan dengan Adam. Sedangkan kalau yang tadi yang saya ditanyakan, yang Pak Dhani sudah jelaskan, orang-orang itu ya nggak dianggap. Dalam arti kata ya musnah aja gitu. Tapi orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang punya, karena sekali lagi keturunan Adam kita juga nggak tahu sampai mana aja, ya kan? Nah, sampai mana aja mungkin udah sampai seluruh dunia sih gitu ya. Tapi tentu nggak semua orang keturunannya Adam. Jadi semua ini sebenarnya semua orang keturunan Adam untuk sekarang ini. Oh gitu. Kok bisa? Iya. Cuman orang yang dipilih itu semuanya orang Yahudi ya. Oh, itu bicara orang Yahudi. Iya. Karena zaman waktu perjanjian lama itu, Tuhan itu memilih orang Yahudi sebagai umat pilihan. Makanya dipilihlah Abraham. Makanya Abraham disebut bapak bangsa, bapak iman. Ya, itu. Jadi keturunan Adam ini sampai Nuh ya. Oke. Jadi sampai keturunan 9 Lamek itu. Nah, waktu Nuh ke-10 anak Lamek itu tahun 600 umur 600 terjadi banjir, air bah kan. Habiskan dunia semua. Ya. Oh, oke. Ya. Tapi kan Nuh kan keturunan Adam kan. Oh, iya. Nuh dan istrinya, anaknya Sem, Ham dan Yafet. Ya. Jadi mereka yang tersisa hanya 8 kan. Dan itu keturunan Adam pasti. Keturunan Adam pasti. Oh, oke. Jadi nggak ada hubungan sama pilihan ya, orang-orang pilihan, karena saat ini ya. Nah, dari keturunan Nuh ini, nah barulah ada orang-orang pilihan lagi. Oh, oke. Karena sesudah itu disebutnya kiamat pertama ya, air bah. Nah, sesudah air bah itu kiamat pertama. Nah, terjadilah terus keturunan-keturunan dari Nuh kan. Dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dari keturunan Sem ini yang ke Asia ini, nah inilah keturunan Sem yang di Asia ini. Ya. Makanya kan ada saudaranya Pelek ya, Yoktan.
itu anaknya Selah ya, yang ke-14, Pelek itu ke-15. Pelek itu punya saudara kembar Yoktan. Dan Yoktan itu lari ke timur. Kalau ke timur itu ke negeri ke Asia. Ya, ke negeri China atau mungkin ke Korea. Jadi keturunannya itu Ya, jadi makanya, bangsa Korea dan bangsa Cina. Ya, makanya kan bangsa Cina itu kan dari berapa ribu tahun ke belakang hampir menyaingi ini kan. Banyak sudah peninggalan-peninggalannya. Sejarah. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini penjelasan dari Pak Dhani mengenai siapakah yang dinikahi oleh Kain ya. Oke, sekarang kita akan menginjak ke pertanyaan kedua yang tentunya nggak kalah serunya, yaitu bicara tentang di dalam Imamat 11 ayat yang ke-4 bahkan itu sudah ditulis nih Pak Dhani. Ya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Jadi ini bicara tentang makanan ya. Tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak. Ini ada daftarnya yang nggak boleh. Ya, supaya cepat saya langsung baca aja binatangnya apa ya. Yang nggak boleh itu unta. Ya, ada tulisannya dan ada alasannya, pelanduk, kelinci. Wah, siapa nih yang suka pergi ke gunung ya? Ungaran kalau di Semarang, dia di Bandungan ada sate kelinci, nggak boleh rupanya ya. Kemudian babi hutan ya, apalagi babi kota ya. Juga nggak boleh. Terus kemudian ini juga segala yang hidup di air itu hanya boleh yang bersirip dan bersisik gitu ya, itu aturannya ya. Berarti lele nggak boleh gitu ya. Nah, belut nggak boleh. Belut nggak boleh, betul. Nah, itu yang ada di Imamat 11 nih ceritanya. Nah, tapi kan pada kenyataannya saat ini orang Kristen makan semua, Pak. Ya, betul. Mulai dari babi hutan, babi kota, anjing, udah semualah kita makan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya jadi, terus yang benar yang mana nih? Imamat 11 tadi atau yang benar yang orang Kristen praktekkan sekarang nih? Nah, silakan Pak Dhani. Ya, kalau babi enak kan Pak ya? Oh, enak Pak. Saya juga makan ya. Jadi yang disebut haram dan tidak haram itu kalau dahulu itu yang halal itu yang berkuku belah dan memamah biak ya. Kalau yang berkuku belah tidak memamah biak seperti babi itu kan haram kan? Haram. Dan yang bersirip, bersisik ya. Ya harus ya, yang tidak nggak boleh. Ya. Nah itu memang kalau waktu di perjanjian lama itu memang itu diharamkan. Tidak boleh. Tapi setelah di perjanjian baru, setelah Yesus datang, semuanya menjadi boleh kan? Tapi tetap ada yang tidak boleh. Oke. Apa itu yang tidak boleh? Itu darah ya. Darah. Kenapa? Darah itu tidak boleh. Itu ada di Kejadian 9 ayat 4. Dibacakannya Pak ya? Ya, boleh Pak. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oke. Jadi, kalau darah itu sampai sekarang tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kenapa kok darah sampai sekarang nggak boleh? Tapi daging yang babi itu gara-gara Tuhan Yesus hadir, jadi boleh. Nah, itu karena kalau darah itu kan nyawa ya. Nyawa manusia. Dan yang dahulu yang haram sekarang menjadi halal, itu sebenarnya dahulu tuh pengertiannya juga seperti ini sebenarnya kalau menurut maknanya Alkitab. Ya. Makanya kita harus mengerti maknanya Alkitab. Ya. Berkuku belah dan memamah biak itu yang boleh. Boleh. Kalau yang berkuku belah tidak memamah biak
itu tidak boleh kan, haram kan. Maksudnya apa itu? Ya. Maksudnya, jadi kalau seperti berkuku belah memamah biak itu adalah sapi kan. Sapi. Contohnya. Contohnya sapi. Sapi itu kalau makan kan Mamah biak. memamah biak kan. Malah waktu tidur pun ngunyah-ngunyah terus kan. Karena dikeluarin lagi dari tembolok, dia cerna lagi. Dicerna sama dia, Iya. mamamah biak. Nah, itu melambangkan seperti kita ini manusia. Jadi manusia itu harus seperti sapi itu. Jangan seperti yang berkuku belah tapi tidak memamah biak, main telan saja. Oh, oke. Ya. Jadi Maksudnya, jadi kalau kita menerima firman, jangan main ditelan telan langsung. bulat-bulat. Oh, oke. Harus dicerna. Kalau ditelan bulat-bulat, gimana kita bisa mengerti? Oh, oke. Makanya harus dicerna. Jadi konteksnya itu lambang dari firman Allah, karena Betul. Tuhan Yesus juga pernah membandingkan bahwa kita tidak hanya hidup dari roti saja, betul ya? Betul. Tetapi Kita hidup segala dari firman Allah. perkataan yang keluar dari Allah, firman Allah. Firman Allah. Berarti roti itu makanan ini Ya. disandingkan atau dibandingkan dengan firman Allah. Betul kan? Berarti artinya tadi mamah biak itu bicara makanan, tapi di dalam konteks manusia yaitu bicara firman Allah. Betul. Makan firman Allah, bukan makan makanan gitu ya. Tetapi karena makan makanan Allah, firman Allah pun harus dicerna dengan betul. Jangan ditelan bulat-bulat. Jangan ditelan bulat. Seperti binatang yang haram itu. Oh, oke. Kalau pengertian kuku belahnya sendiri, ada nggak Pak Dani? Kan tadi kan kuku belah dan mamah biak. Memang kayaknya sih nggak ada ya yang mamah biak tapi nggak berkuku belah. Kayaknya nggak ada ya. Nah, saya belum lihat daftar. mengetahui. Iya. Nah, kalau kuku belahnya nanti ya, next time kalau Pak Dani. Makanan itu kenapa sekarang menjadi boleh? Nah, setelah Tuhan Yesus turun Ke dunia. Tuhan Yesus itu kan menggenapi kan, Oke. menggenapi. Makanya Tuhan Yesus bilang di Matius pasal 15 ayat 17 ya, coba kita buka. Matius 15 ayat 17 sampai 20 ya. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Karena zaman dahulu makan tidak membasuh tangan juga tidak boleh. Tidak boleh melanggar Najis hukum. itu. Najis. Iya. Ya. Ini yang bicara bahwa apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan, begitu ya? Iya, ini Yesus sendiri kan yang berbicara kan. Nah, itu makanya yang disebut najis itu, yang disebut haram itu bukan makanan. Karena makanan masuk perut langsung dibuang ke jamban kan. Ya. Tapi yang keluar justru yang menajiskan. Itu karena yang keluar itu dari hati kan. Ya. Dari hati. Dari pikiran. Ya, timbullah jadi dari pikiran, dari hati, dari mata timbul kan jadi pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan dan seterusnya nih ya. Jadi timbul keinginan. Keinginan yang dibuahi kan menjadi dosa kan. Dosa menjadi maut kan. Nah, itu makanya ini berhubungan juga dengan sunat kan. Sunat. Betul. Hubungan ini makanan sama sunat nih. Iya. Apa abis sunatan makan-makan? Oh, tentu tidak ya. Oke, sunat apa ini Pak Dani? Dulu kan sunat Harus. bayi umur 8 hari. 8 hari harus sunat. disunat. Harus sunat. Nah, kalau tidak disunat, nah seperti contohnya Musa kan, Ya. lupa menyunat 8 hari. Musa mau dibunuh kan. Anaknya waktu itu ya.
Musanya yang mau dibunuh. Ya, tapi yang belum sunat anaknya ya? Iya, betul. Anaknya belum sunat, Musa mau dibunuh. Iya, betul. Itu karena memang aturan itu ketat banget. Bicara 8 hari harus disunat. Iya, betul. Kalau boleh tahu aturan sunat mulai kapan ya, Pak? Aturan sunat itu mulai Abraham umur 99 ya? Abraham. Umur 99. Nah, semua yang ada di rumah Abraham itu disunat. Sunat. Iya. Nah, dan sejak itu keturunan Abraham Semua disunat. semua disunat. Umur 8 hari harus disunat semuanya. Dan itulah mengapa Tuhan jadi marah dengan si Tuhan Musa. Yesus sendiri Disunat 8 hari, 8 betul. hari. Ya, betul. Nah, Tapi sekarang kan tidak kan? itu Sunat gimana? tidak diharuskan kan? Ada beberapa pendeta yang harus kan itu Pak Pendeta. Sebenarnya sudah tidak diharuskan sunat. Gimana? Ayatnya gimana nih? Karena sunat itu sudah diganti dengan baptisan. Sunat sudah diganti dengan baptisan. Betul. Iya, iya. Jadi ya yang baptis ini yang sekarang yang wajib. Oh, kalau dulu yang wajib itu sunat. Sekarang Bahkan baptis. sampai orang tuanya mau dibunuh gara-gara anaknya belum sunat. Iya, gitu ya. betul. Sekarang bicara tentang baptis. Gantinya Boleh sunat itu. Iya, boleh tahu nih dasar Alkitabnya Pak Dani? Nah, itu. Jadi Ayatnya mungkin. baptisan itu menggantikan sunat. Makanya baptisan itu wajib. Ya, ya, ya. Baptisan itu wajib karena orang bisa saja orang bilang percaya Yesus. Ya, percaya, tapi tidak dibaptis. Percaya tidak? Kan itu tidak menandakan percaya kan? Cuman ngomong aja percaya. Tapi dibaptis nggak mau. Nah, itu kan ada di Markus pasal 16 ayat 16 ya. Markus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, dan ini juga ada di Roma ya. Roma 6 ya. Ayat yang ketiga, Pak. Ayat 3, silakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itulah makanya kita sekarang tuh harus dibaptis. Baptis itu artinya kan menjadi manusia baru kan? Ya, ya, lambang dari manusia baru. Manusia baru. Betul, betul. Lahir baru. Ya, lahir baru. Karena yang lama sudah mati. Yang lama, ya betul. Sudah mati binasa bersama Kristus tadi ya, ayatnya. Dan kita bangkit Nanti kita bersama. bangkit bersama Kristus. Ya, ya, ya. Itu makanya sunat itu sekarang sudah tidak wajib lagi. Mau Tidak disunat mau relevan. tidak ya itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi Nggak masalah. tidak harus sunat gitu ya. Ya, tapi baptis yang harus. Karena orang percaya tetapi tidak dibaptis, ya itu tandanya kan tidak taat kan. Iya, 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 iya. Jadi kalau orang percaya tidak dibaptis, pasti dihukum. Di Markus 16 ayat 16 tadi. Oke, berarti sunat zaman sekarang sudah digantikan dengan baptis. Tapi apakah arti sunat sebetulnya pada awal mulanya Abraham tadi ya, pertama kali betul. Abraham dan kemudian keturunannya, sebetulnya sunat itu apakah bicara tentang lahir baru? Karena kan baptisan ini bicara tentang lahir baru ya. Baptisan Betul. ini bicara tentang yang lama sudah mati dan yang baru sudah lahir. Pertanyaannya, apakah kalau ini menggantikan, seharusnya kan intinya sama gitu ya. Maksudnya konsepnya sama. Apakah sunat itu berbicara tentang kelahiran baru juga kah? Kalau zaman dahulu itu waktu pertama sunat itu pada Abraham waktu umur 99 tahun ya. Ya. Ya itu sunat itu menandakan itu keturunan Yahudi ya. Sunat Keturunan itu Abraham. Oke. Keturunan Abraham yang umat pilihan itu. Ya, ya. Makanya semua
umat Allah, keturunan Yahudi, itu disunat semua. Karena ikut Abraham yang disebut bapak bangsa, bapak iman. Iya, iya, iya. Makanya hidup kita sekarang ini, kita harus, keselamatan kita harus percaya kepada Yesus. Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tetapi iman kita harus seperti Abraham. Karena bapak iman kita itu adalah Abraham. Berarti nggak ada korelasinya ya antara hidup baru dengan sunat, maksud saya, dengan sunat. Kalau hidup baru dengan baptisan kan jelas ya. Kalau hidup baru dengan sunat, berarti sunat itu melambangkan bahwa dia keturunan Abraham. Ya, betul. Gitu ya, jadi hanya bicara tentang keturunan. Ya. Lahir dunia. Keturunan itu kan lahir dunia. Maksudnya, saya di keturunan orang Jawa, berarti kan ya badan saya, jasmani saya. Tidak juga. Oh, enggak juga. Karena kan Abraham bapak iman. Jadi di luar Abraham itu sudah beda lagi kan, seperti orang Sikem. Di Sikem yang harus disunat semua. Iya, iya. Nah, itu kan harus disunat semua. Mereka kan tidak disunat semua. Makanya disebutnya bangsa kafir kan. Oke, Pak. Tapi ini tadi Bapak sampaikan bahwa sunat udah nggak harus gitu ya. Ya, betul. Karena memang sunat itu sudah digantikan oleh baptisan. Baptisan yang wajib, harus baptis. Gitu ya. Ya, karena itu bicara tentang hidup baru. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, tapi di dalam Kisah Para Rasul 16, ini saya temukan ayat 2 dan 3. Ini saya bacakan. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya. Siapa dia itu? Timotius ya. Dalam perjalanan, Paulus menyuruh menyunatkan dia. Lah, Paulus nyuruh si Timotius disunat gitu. Nah, kenapa nih kira-kira? Nah, ini harus dilanjutkan ini bacanya. Oh iya, maaf. Paulus menyuruhkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Gimana? Jadi maksudnya supaya disunatkan itu, kan sebenarnya sunat sudah tidak berpengaruh lagi kan? Tidak berpengaruh, betul. Ya. Tapi supaya memberi contoh kepada orang-orang yang di sekitarnya, supaya bahwa orang-orang ini masih taat kepada hukum Taurat itu, yang sunat itu, tidak melanggar. Padahal hukum Taurat itu kan udah nggak berlaku, sudah digenapi kan? Sudah digenapi, maaf. Sudah digenapi. Karena sudah digenapi, tapi masalahnya tidak semua orang percaya itu, maksudnya belum percaya kalau Taurat kan baru kan. Oh, daripada jadi masalah, ya, mending sunat dulu. Seperti waktu Petrus kan, waktu Petrus makan bersama-sama dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi, seperti itu. Nah, itu kan jadi akhirnya ketahuan makannya, jadinya kan akhirnya dia pindah. Ya, daripada akhirnya kan image-nya jelek kan jadi. Ya, sempat ribut sama Paulus juga. Oke, itu jadi sekali lagi sunat itu juga sudah tidak lagi harus zaman sekarang karena memang. Ya, betul. Kalau dulu memang itu kan ada perjanjian dengan Abraham kan. Tuhan ada perjanjian dengan Abraham, namanya perjanjian sunat kan. Apa isi perjanjian itu? Ya, jadi perjanjian sunat itu berarti Allah itu mempercayakan firman Allah kepada turunan Abraham yang harus disunat. Oh, jadi firman Allah ini akan diberikan kepada keturunan Abraham. Makanya itu disebutnya perjanjian sunat. Perjanjian sunat. Harus disunat. Dan untuk jadi tanda perjanjian itu sunat. Iya, betul. Oh, oke. Maka dari itu karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sudah nggak berlaku dan diganti dengan baptis. Betul. Jadi sunatnya sekarang diganti dengan sunat hati, sunat pembicaraan, sunat mata. Aduh, ini sunat hati gimana nih sunat hati nih, Pak? Ya. Contoh konkretnya nih. Kalau hati kan bisa iri hati, bisa sakit hati. Ya, sakit hati, bisa ingin memiliki. Ya, ingin memiliki juga kan, itu kan tidak boleh kan. Nah,
iri hati kan, ya, itu harus yang disunat harus dipotong, hatinya. disunat, Iya. dibuang. Gitu. Bukannya kulit katan kita disunat lagi, jangan. Itu Alasan medis boleh lah, Ya, suka-suka lah, boleh, ya. ya, atau alasan budaya setempat lokal boleh, tapi nggak ada hubungan sama keselamatan. ya Nggak ada. dengan perjanjian sunat sudah tidak, Udah nggak ada. karena sudah diganti dengan baptisan. Lebih baik nggak usah sunat, tapi hatinya baik. Ya, betul. Sunat hati saja. Sunat hati. Lebih bagus. Gitu. Daripada sunat, tapi dikit-dikit marah ya. Ya, itu. Buat apa? Ya, oke. Bagus sekali. Good. Itu untuk sunat ya. Dan juga tadi sudah dijawab oleh Pak Dhani bahwa Timotius disuruh sunat itu karena memang untuk supaya ketika dia menyampaikan kabar sukacita, kabar Injil ini, orang nggak jadikan sunat ini jadi batu sandungan ya, karena sekali lagi yang dikabarkan Injil itu orang-orang yang mengerti aturan sunat nih ya. Ya, Kalau Timotius belum sunat, wah lu aja ngelanggar kan gitu ya. Nah, jadi masalah nanti. Ya sudahlah, sunat saja. Waduh, mantap ya. Oke, terima kasih Pak Dhani untuk penjelasannya, dan saya harap para sahabat yang mengajar dan juga jemaat Sondro, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin minggu depan kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan Anda sebagai tema mingguan ya, sehingga bisa menjawab keraguan Anda dan memperjelas apa yang menjadi kegalauan Anda di dalam mempelajari kitab suci. Sekian Pak Dhani, kayaknya waktunya sudah hampir 1 jam, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Dhani. sama-sama Pak. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kapan-kapan kita juga akan bertemu lagi, mengundang lagi Pak Dhani ya, supaya bisa memperkaya pengetahuan kita tentang Alkitab. Oke, kita akan tutup di dalam doa tentunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perbincangan malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya apa yang kami dengar memperkaya pengetahuan kami. Dan biarlah kami bisa memilih yang tepat, yang masuk akal, yang nalar, yang tertulis seperti apa yang tertulis di Alkitab. Bukan tertulis di kitab lain, bukan perkiraan manusia, tetapi apa yang tertulis di Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Pak Dhani yang merupakan narasumber pada malam hari ini. Kau juga yang pakai beliau di dalam pelayanannya sebagai penatua di gereja. Kami yakin dan percaya itu bukan tugas yang ringan, tetapi hanya karena Engkau saja Pak Dhani bisa melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.